Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawwaro dengan Akhiranim 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar behavioristik. Nah, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Nah, teori behavioristik menekankan pada kajian ilmiah mengenai berbagai respon perilaku yang dapat diamati dengan penentu lingkungannya. Dengan kata lain, perilaku memusatkan pada interaksi dengan lingkungan yang dapat dilihat dan diukur. Behaviorisme adalah suatu studi tentang kelakuan manusia. Timbulnya aliran ini disebabkan oleh adanya rasa tidak puas terhadap teori psikologi daya dan teori mental state. Hal ini karena aliran-aliran terdahulu yang menekankan pada segi kesadaran saja. Nah, untuk kelebihan teori belajar behaviorisme, yang pertama, memahirkan pendidik atau guru untuk selalu bersikap teliti dan tanggap atas segala sesuatu yang terjadi di dalam proses belajar. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar, pendidik atau guru tidak dibiasakan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode ceramah, sehingga peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan pembelajaran secara mandiri. Apabila peserta didik menemui kesulitan atau ketidaktahuan pada mata pelajaran yang sedang dipelajari, maka dapat bertanya kepada pendidik atau guru yang mengajar. Yang ketiga yaitu terbentuknya perilaku yang diharapkan pendidik atau guru dengan memberikan penghargaan kepada seseorang yang dianggap layak menerima atau tidak memberikan penghargaan kepada seseorang yang tidak layak. Kelebihan yang keempat yaitu dengan melakukan reinforcement positif atau penguatan positif berulang dan juga melakukan pelatihan yang terus-menerus dapat memaksimalkan talenta dan kepintaran peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Nah, yang kelima yaitu pendidik atau guru telah menyusun bahan ajar secara berstruktur dari susunan yang paling sederhana hingga yang lebih komplit dengan membuat tujuan pembelajaran yang akan dicapai dipecah ke dalam bagian-bagian penting dengan terlihatnya kemampuan peserta didik menguasai keterampilan bidang tertentu dan muncul perilaku yang tidak berubah atau konsisten dalam penguasaan bidang tertentu. Nah, yang keenam, apabila tanggapan yang diinginkan belum tampak, maka dapat dilakukan penggantian stimulus atau motivasi yang sebelumnya dengan stimulus motivasi yang baru sampai respons atau tanggapan yang diinginkan muncul. Nah, kelebihan yang terakhir yaitu teori behavioristik sangat proporsional digunakan dalam pembelajaran yang membutuhkan
praktik dan kerutinan yang memiliki komponen kelajuan, keserta-mertaan, dan stamina. Untuk kelemahan teori ini, yaitu yang pertama, bahan ajar yang akan digunakan telah disusun terlebih dahulu. Yang kedua, tidak setiap materi pelajaran dapat menggunakan teori behavioristik. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, peserta didik hanya sebagai pendengar dan penghafal dari apa yang peserta didik lihat dan dengar. Dengan cara ini dianggap pembelajaran yang paling efektif. Yang keempat yaitu pemberian punishment dimaksudkan untuk menerbitkan dan memberikan rasa nyaman di kelas. Dan yang kelima yaitu karena kedudukan pendidik atau guru yang bersifat aktif, sedangkan peserta didik bersifat pasif, sehingga diperlukan penguatan dari luar, sehingga peran guru sangat dominan dalam pemberian penguatan. Untuk keenam yaitu karena peserta didik bersifat pasif tanpa dapat mengembangkan imajinasinya, maka apabila mengalami kendala atau permasalahan tanpa ada pendidik atau guru, maka tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu teori belajar ini mengarahkan peserta didik untuk berpikir dalam satu arah saja, terpusat, tidak memiliki kreativitas, kontraproduktif, dan mengarahkan peserta didik kepada individu yang bersifat pasif. Dan untuk yang kedelapan yaitu pembelajaran yang dilakukan dominan berpusat kepada pendidik atau guru, spontan dan berorientasi hanya kepada hasil pembelajaran yang dapat diukur dan diamati. Dan yang kesembilan yaitu akibat penerapan teori belajar ini, maka peserta didik dalam proses belajar merasa tidak senang dan nyaman karena hanya berpusat kepada pendidik, keputusan pendidik absolut, terjadinya komunikasi satu arah, pendidik memberi pelatihan dan pelatihan menentukan ruang lingkup kegiatan yang harus dipelajari peserta didik. Dan untuk seterusnya yaitu ciri-ciri teori belajar behavioristik. Yang pertama, teori belajar behavioristik melihat semua tingkah laku manusia dapat ditelusuri dari bentuk refleks. Dalam psikologi, teori belajar behavioristik disebut juga dengan teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Hal ini dilihat secara sistematis dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan keseluruhan keadaan mental. Untuk yang kedua yaitu segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Refleks adalah reaksi yang tidak disadari terhadap suatu pengarang. Manusia dianggap sesuatu yang kompleks
refleks atau suatu mesin. Yang ketiga yaitu behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan belajar menurut aliran teori belajar behaviorisme. Teori behaviorisme memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku. Ciri yang paling mendasar dari aliran behaviorisme ini adalah perubahan perilaku berdasarkan paradigma, yaitu proses yang memberikan respons tertentu pada sesuatu yang dapat dari luar. Proses tersebut atas beberapa unsur dorongan. Yang pertama, kebutuhan seseorang yang merasakan adanya kebutuhan akan sesuatu yang terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua yaitu rangsangan atau stimulus. Seseorang diberi stimulus yang akan menimbulkan pemberian respon. Untuk yang ketiga yaitu respon. Pemberian reaksi atas stimulus yang diterima dengan melakukan suatu tindakan yang diamati. Yang keempat yaitu penguatan. Pemberian kekuatan agar merasakan kebutuhan untuk memberikan respon. Untuk penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung pada beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Teori belajar behavioristik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir. Pandangan teori belajar behavioristik menekankan proses pembentukan di mana siswa dibawa menuju pencapaian tujuan tertentu, sehingga siswa menjadi terbatas dalam kreativitas dan imajinasi. Pembelajaran yang didesain berdasarkan teori belajar behavioristik memandang pengetahuan sebagai objektif, sehingga belajar dipandang sebagai penerimaan pengetahuan, sedangkan mengajar dipandang sebagai proses pemindahan pengetahuan kepada siswa. Oleh karena itu, diharapkan siswa memiliki pemahaman yang seragam terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dijelaskan oleh guru haruslah dipahami dengan baik oleh siswa. Hal yang paling penting dalam teori belajar behavioristik adalah masukan dan keluaran yang berupa respons. Menurut teori ini, hubungan antara stimulus dan respons dianggap tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Yang dapat diamati hanyalah stimulus dan respon itu sendiri. Oleh karena itu, apapun yang diberikan oleh guru dan apapun yang dihasilkan oleh siswa semuanya harus dapat diamati dan diukur untuk melihat perubahan dalam tingkah laku. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.